Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan ini kita akan membahas topik yang sangat relevan di dunia keuangan global saat ini, yaitu tentang keuangan syariah. Yang dimana kemarin kita telah membahas teori keuangan dan perbankan syariah. Nah, di video kali ini kita akan membahas praktik dan perbankan syariah di Indonesia. Itu bagaimana sih praktik perbankan syariah di Indonesia ini. Sebelum masuk ke dalam videonya, kepada teman-teman sediakan kopi dan juga snack, dan selamat menonton. Teman-teman, kita masuk kepada sejarah perbankan syariah di Indonesia. Jadi gimana sih sejarah perkembangan sehingga ekonomi syariah ini atau perbankan syariah ini bisa ada di Indonesia. Jadi pada tahun 1988 pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan liberalisasi sistem perbankan yang dimana memungkinkan adanya sistem bagi hasil untuk perbankan. Jadi inisiatif pendirian Bank Islam Indonesia itu dimulai pada tahun 1980 dengan uji coba gagasan dan dipraktikkannya di Bandung dan di Jawa. Kemudian pada tahun 1990 Majelis Ulama Indonesia membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Nah, kemudian hasil lokalnya itu dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional yang keempat Majelis Ulama Indonesia di Jakarta yang diadakan pada tanggal 22 sampai 25 Agustus 1990. Singkatnya, pada tahun 1991 pada bulan November, hasil kerja tim perbankan Majelis Ulama Indonesia itu adalah terdirinya bank syariah pertama di Indonesia, yaitu yang kita kenal sebagai PT Bank Muamalat Indonesia. Jadi sejak tanggal 1 Mei 1992 PT BMI atau Bank Muamalat Indonesia ini resmi beroperasi dengan modal awal itu sebesar 106 miliar rupiah. Kemudian pada tahun 1998 itu disahkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Nah, undang-undang ini merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang dimana undang-undang ini menjelaskan bahwa Indonesia menggunakan dua sistem dalam perbankan, yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Pada tahun 2020, perkembangan industri perbankan syariah terdiri dari 14 bank umum syariah, 20 unit usaha syariah yang dimiliki oleh bank umum konvensional, dan 163 BPRS dengan total aset sebesar 608,90 triliun rupiah dengan pangsa pasar naik sebesar 6,51%. Kemudian pada tanggal 1 Februari 2021, 3 bank syariah BUMN Indonesia, yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah BNI, dan BRI Syariah itu melahirkan PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang kita kenal sekarang sebagai Bank BSI, yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia yang ke-7 pada saat itu dengan total aset senilai 240 triliun rupiah. Kemudian kita masuk pada prinsip-prinsip dasar perbankan syariah. Prinsip dasar perbankan syariah berakar pada Al-Quran dan Hadis dan Fatwa MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Itu menekankan keadilan yang dimana melarang adanya riba atau bunga, melarang judi, dan melarang garor atau ketidakpastian yang berlebihan. Yang dimana 3 poin tadi saya sudah jelaskan pada video sebelumnya, yang dimana riba ini adalah bunga
kita sebut sebagai pinjaman bunga, yang dimana ketika satu individu meminjam misalnya kepada bank konvensional, itu ada bunga biasanya ada sekitar 3% bunga atau 5%. Jadi dari awal yang ia pinjam misalnya 100.000, maka dia menyicil atau membayar menjadi 200.000 atau 150.000. Nah, itu dilarang di dalam Al-Quran karena itu dapat memberatkan satu pihak. Itu sangat merugikan. Sama halnya dengan judi dan gharor. Jadi prinsip-prinsip dasar perbankan syariah itu ada larangan riba. Jadi riba itu atau bunga ini diganti dengan bagi hasil, seperti mudharabah atau kita kenal investor dan pengelola itu berbagi untung dan rugi. Jika untung maka akan dibagi bersama, jika rugi akan ditanggung bersama juga. Kemudian prinsip selanjutnya itu transparansi dan keadilan. Jadi setiap akad atau kontrak itu harus jelas. Jangan seperti yang saya jelaskan kemarin di video selanjutnya, tidak boleh ada istilahnya gharor atau ketidakpastian berlebih. Seperti yang saya kasih contoh, seseorang menjual sapi yang sedang bunting, kemudian dia menjual anak sapi yang berada dalam perutnya. Nah, itu anaknya ini kan belum pasti apakah dia mati, apakah dia sebelum lahir ini mati, apakah di dalam perutnya ini misalnya dia menyebutkan ada 2, padahal di dalam perutnya itu cuma ada 1 ekor sapi. Nah, itu bisa merugikan satu pihak. Kemudian di dalam prinsip dasar perbankan itu selain akadnya itu harus jelas, itu dalam prosesnya juga tanpa paksaan. Jadi tidak ada unsur paksaan dalam perbankan syariah. Kemudian kemitraan dan pembagian resiko. Jadi di dalam perbankan syariah itu nasabah bank dan pengguna dana itu sejajar sebagai mitra. Jadi kedudukannya sama. Seperti musyarakah itu sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Musyarakah itu bagi hasil. Kemudian investasi halal. Jadi prinsip yang dipegang teguh oleh perbankan syariah itu salah satunya adalah investasi halal. Jadi apapun yang dilarang, karena sistem perbankan syariah ini berlandaskan pada Al-Quran dan hadis, maka apapun yang dilarang dalam Al-Quran dan hadis itu akan dilarang juga dalam prinsip perbankan syariah, seperti investasi pada bidang minuman keras, alkohol, babi dan lain sebagainya. Itu perbankan syariah tidak akan berinvestasi pada hal-hal yang saya sebutkan tadi. Jadi investasi dari perbankan syariah ini itu hanya pada sektor-sektor yang bermanfaat, yang menghindari haram, seperti yang saya sebutkan tadi, alkohol dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, bank syariah itu menerapkan akad dan transaksi yang halal. Jadi bank syariah itu menjalankan transaksi berdasarkan akad-akad syariah. Contoh, akad mudharabah itu kerjasama atau kerjasama bagi hasil, seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu modal atau dana itu
mohon maaf, yang dimana keuntungan itu dibagi secara adil, dan musyarakah, ada juga musyarakah, yaitu kerjasama seperti kemitraan, yang dimana satu pemilik modal dan satu yang mengelola modal, serta akad pembiayaan seperti murabaha atau jual beli barang dengan margin keuntungan, yang dimana murabaha ini saya berikan contoh, satu orang pihak bank membeli sebuah tanah misalnya, kemudian nasabah menyetorkan uang nasabah mohon maaf. Kemudian teman-teman, dalam prinsip perbankan syariah itu juga menekankan akad dan transaksi yang halal. Jadi Bank Syariah Indonesia itu menjalankan transaksi berdasarkan akad-akad syariah. Contoh, akad mudharabah itu kerjasama bagi hasil, dan musyarakah kemitraan usaha. Nah, mudharabah ini seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya, yang dimana mudharabah ini contohnya satu pihak individu menggabungkan modalnya dengan modal dari bank untuk memperbesar usaha. Kemudian nanti margin keuntungannya itu akan dibagi sesuai dengan pembicaraan yang telah disepakati. Kemudian musyarakah itu kemitraan usaha, yang dimana satu pemilik modal dan satu yang mengelola. Satu pihak mempunyai modal, kemudian ia membangun usaha, kemudian satu orang lagi yang mengelola usaha ini, kemudian nanti keuntungan dari usaha itu nanti akan dibagi. Tapi ketika ada kerugian dari usaha tersebut, maka yang menanggung adalah si pemilik modal, serta ada akad pembiayaan seperti mudharabah atau jual beli barang dengan margin keuntungan. Contohnya, pihak bank membeli sebuah rumah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan sesuai dengan pembicaraan. Ada juga ijarah, sewa guna usaha, yang seperti saya jelaskan kemarin. Ijarah ini seperti leasing tapi dengan konsep syariah. Jadi seluruh produk dan layanan keuangan itu harus adil dan halal di dalam perbankan syariah. Jadi perbankan syariah ini menghindari perdagangan barang haram serta tidak mendorong spekulasi atau penipuan. Kemudian kita masuk pada tantangan regulasi perbankan syariah di Indonesia. Jadi teman-teman, regulasi perbankan syariah di Indonesia itu diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan, kemudian BI atau Bank Indonesia, dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Meskipun kerangka hukum ini kuat, namun masih ada beberapa isu krusial yang seringkali muncul, yaitu syariah compliance. Itu menjadi inti perbankan syariah. Tetapi fatwa dari DSN MUI itu dapat menimbulkan resiko reputasi dan operasional. Jadi di sistem dual banking, syariah dan konvensional, itu pengawasan oleh otoritas jasa keuangan seringkali kurang harmonis. Itu dapat menyebabkan inefisiensi. Misalnya pengendalian resiko seperti pembiayaan modal kerja syariah. Selanjutnya kita masuk pada tantangan regulasi dan kebijakan perbankan syariah di Indonesia. Jadi, perbankan syariah di Indonesia telah didukung oleh berbagai regulasi positif, tetapi masih ada
hal-hal krusial, isu-isu yang menjadi tantangan bagi keuangan syariah, antara lain harmonisasi hukum. Jadi sistem keuangan syariah ini memiliki karakteristik unik yang belum sepenuhnya terakomodasi oleh kerangka hukum konvensional. Jadi belum ada payung hukum yang komprehensif untuk menyelesaikan sengketa keuangan syariah. Penyelesaian di pengadilan agama itu sering dianggap kurang memadai. Itulah salah satu yang menjadi tantangan bagi perbankan syariah saat ini. Kemudian implementasi fatwa dan standar. Jadi koordinasi antara fatwa DNS MUI, peraturan OJK, dan praktik perbankan itu dia kadang perlu penyelarasan yang lebih. Misalnya standarisasi produk dan audit kepatuhan syariah itu masih perlu peningkatan, yang dimana seperti yang kita ketahui, OJK baru-baru ini mengeluarkan peraturan tata kelola khusus syariah pada tahun 2024 untuk memperkuat fungsi Dewan Pengawasan Syariah, audit syariah, dan kepatuhan internal. Tetapi tetap diperlukan juga sinergi kebijakan antara OJK, BI, dan DSN MUI agar regulasi ini lebih aplikatif dan konsisten dalam operasionalnya. Kemudian kita masuk pada persaingan bank syariah dengan bank konvensional, yaitu ada pangsa pasar. Jadi OJK mencatat per Desember 2024 total aset perbankan syariah itu 7,72% dari total sistem perbankan nasional. Ini naik dari 7,44% di tahun 2023 kemarin. Nah, meskipun meningkat, angka ini itu menunjukkan bank syariah itu belum mencapai 10% pangsa pasar pada setiap tahunnya. Kemudian kepercayaan nasabah. Jadi kepercayaan nasabah itu sangat penting bagi bank syariah. Jadi OJK menegaskan bahwa kepercayaan publik terhadap prinsip syariah itu harus dijaga ketat. Tidak boleh kehilangan kepercayaan publik. Jadi kepercayaan terhadap bank syariah itu akan berdampak sangat serius jika hal itu terjadi. Kemudian persaingan ketat juga mengharuskan bank syariah itu meningkatkan efisiensi secara umum. Jadi literatur menunjukkan bahwa bank syariah di Indonesia memiliki karakteristik operasional khusus, sehingga mereka perlu menyesuaikan modal bisnis mereka. Mereka harus efisiensi dengan bank konvensional karena pendapatan mereka itu tidak ada dari bunga, sedangkan bank konvensional itu pendapatannya itu dari bunga, sehingga bank syariah ini harus efisiensi. Kemudian kita masuk pada peluang pasar. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa pertumbuhan industri keuangan syariah itu mencatat pertumbuhan industrinya itu sangat pesat. Total pembiayaan syariah tumbuh sekitar 9 sampai 10% per tahun seiring pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, selain itu juga dana pihak ketiga itu tumbuh sebesar kurang lebih 10% pada tahun 2024. Itu melampaui pertumbuhan perbankan secara keseluruhan. Kemudian peluang pasar muslim juga itu dapat menjadi salah satu peluang yang sangat besar oleh perbankan syariah, yang dimana Indonesia ini dengan 230 juta penduduk muslim itu memiliki potensi pasar yang luas. Namun survei OJK menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah itu masih sangat minim, masih sangat rendah, sekitar minus 9,14% pada tahun 2022. Artinya
sebagian besar masyarakat Indonesia itu belum memahami produk syariah. Padahal ini adalah peluang besar dengan peningkatan edukasi dan produksi insentif. Tetapi dari bank syariah juga akan sulit mengadakan hal seperti itu, karena mereka itu menerapkan efisiensi, beda dengan bank konvensional, karena di mana bank konvensional ini pendapatannya itu juga dari bunga. Kemudian tren global juga itu mendukung pertumbuhan keuangan syariah. Jadi keuangan syariah di seluruh dunia itu dapat diproyeksikan pertumbuhannya itu sangat pesat. Diperkirakan dari 138 US dollar diperkirakan 138 miliar US dollar pada tahun 2023 menjadi 306 miliar dolar pada tahun 2027. Jadi Indonesia ini dapat memanfaatkan tren ini dengan mengembangkan produk syariah inovasi seperti Grand Sukuk dan digital takaful. Itu dapat menarik para investor global. Kemudian itu juga dapat meningkatkan para kesadaran investor para investor untuk menyadari bahwa pentingnya investasi halal. Kemudian kita masuk pada peran teknologi digital. Jadi di zaman digital sekarang itu akses layanan online itu di mana-mana. Jadi bank syariah kini menyediakan banking mobile, internet banking, dan fitur aplikasi yang memudahkan transaksi kapan saja. Itu dapat diakses dengan mudah, cepat, dan efektif melalui handphone masing-masing. Kemudian bank syariah juga dapat mengadakan edukasi secara digital agar para masyarakat itu dapat mengetahui tentang ternyata pentingnya syariah ini, seperti investasi syariah dan lain sebagainya. Kemudian tantangan sumber daya manusia. Jadi kualitas SDM itu menjadi isu krusial, yang dimana kesenjangan pertumbuhan bank syariah itu memerlukan banyak tenaga kerja ahli. Nah, menurut laporan ekspansi syariah itu belum diikuti persiapan SDM memadai, sehingga terdapat gap sekitar 20.000 orang. Ini disebabkan sedikitnya perguruan tinggi dengan program studi ekonomi keuangan syariah itu serta materi pelatihannya dan belum terstandarisasi. Akibatnya bank harus bersaing mendapatkan auditor syariah. Kemudian pendidikan dan sertifikasi. Jadi untuk mengatasi itu diperlukan peningkatan pelatihan dan sertifikasi profesi syariah. Jadi Gubernur BI menekankan pentingnya memperkuat literasi masyarakat dan kapabilitas SDM syariah. Dan OJK juga atau Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan bank syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang harus bersertifikat DSN MUI, dan juga mendorong sertifikasi kompetensi syariah bagi direksi dan staf. Nah, kolaborasi ini bisa dilakukan dengan para universitas Islam dan lembaga sertifikasi internasional lainnya. Sampai situ saja pembahasan kita pada video kali ini. Sebagai kesimpulan, perbankan syariah di Indonesia itu menunjukkan kemajuan yang sangat pesat, tetapi masih memerlukan strategi penggunaan untuk menyikapi tantangan dan memanfaatkan peluang. Nah, strategi utama itu meliputi peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah.
Kemudian inovasi produk yang memanfaatkan teknologi digital untuk efisiensi dan aksesibilitas. Jadi regulator, OJK, BI, dan pemangku kepentingan lainnya itu telah menyusun roadmap 2023 sampai 2027 dengan target menjadikan perbankan syariah sehat, efisien, berintegritas, dan berdaya saing, sehingga berkontribusi signifikan bagi ekonomi nasional. Nah, strategi kebijakan ini itu antara regulator, industri, dan lembaga pendidikan syariah. Nah, diharapkan itu dapat mempercepat transformasi dalam bidang perbankan syariah ini. Nah, dengan pendekatan yang tepat itu dapat menggabungkan kepentingan terhadap dengan pendekatan yang tepat itu menggabungkan kepatuhan terhadap prinsip Islam, manajemen risiko modern, dan inovasi syariah. Industri perbankan syariah juga dapat tumbuh lebih kuat dan itu dapat mendukung kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jadi sekian video dari saya. Saya pamit undur diri. Kita akan berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.